Iya, iya, udah Bu. Oke, kita lanjutkan. Itu ternyata dapat mencerdaskan otak ya. Ini penting sekali buat kita nih para pelajar, menggunakan otak nih di dalam kita bekerja sebagai siswa. Nah, saum di bulan Ramadan, saum di hari-hari yang lain juga ini baik. Bahwa kekurangan glukosa itu diperoleh dari cadangan makanan lain, yaitu asam lemak asal dari hati, ya, dari organ hati. Nah, kan suatu hal yang tidak biasa ya, suatu hal yang tidak biasa sehingga di dalam otak ini terjadi yang apa sih, perombakan pada otak yang lama. Jadi terjadi regenerasi pada otak ketika tadi asupan gizinya itu berbeda ya. Tadinya biasanya glukosa. Nah, sekarang nih menjadi terjadi regenerasi pada sel-sel otak. Nah, sehingga sel-sel otak kita ini menjadi membaik gitu. Jadi tadi ya, kondisi perubahan penggunaan sebagian dari asam lemak itu menyebabkan otak kita itu terjadi regenerasi, dan itu memperbaiki, sehingga ini akan meningkatkan fungsi otak ya, dan akhirnya otak kita menjadi lebih cerdas dibanding dengan kalau kita tidak melaksanakan saum. Nah, dan juga mencegah kepikunan juga ya. Saum itu dapat mencegah kita pikun, ini untuk orang tua ya. Nah, jadi kalian nih yang masih muda-muda nih, kalau kalian otaknya mau cerdas, sering-seringlah saum. Nah, selain saum di bulan Ramadan, saum Senin Kamis, lalu saum Ayyamul Bid, itu lakukanlah, insya Allah otak kita akan menjadi cerdas. Oke, kemudian yang kelima, itu hikmah saum di bulan Ramadan itu adalah bahwa setiap apa yang kita lakukan yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah, yang didasari atas meraih ridho Allah ya. Niatnya hanya ingin meraih keridhaan Allah, maka setiap kegiatan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap langkah kita menuju ke masjid ya. Kemudian setiap kita menolong orang lain itu menjadi ibadah. Lalu kita berbuat adil menjadi ibadah. Kita tersenyum kepada orang lain, kepada teman, itu pun ibadah. Lalu sampai tidur saja gitu ya, tidurnya kita di bulan Ramadan ini ibadah, subhanallah sekali. Nah, membuang duri di jalan nih, kalau kalian ketemu duri di jalan ya, ketemu batu misalkan ya, ada batu, coba singkirkan ke tepi sehingga orang lain yang ada di belakang kita selamat perjalanannya gitu. Nah, itu besar sekali pahalanya, subhanallah. Dan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini menjadi bernilai berlipat ganda di sisi Allah. Kalau di hari-hari biasa, satu kali kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, maka di bulan Ramadan ini masih dilipat gandakan lagi. Minimal dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Itu paling minimal ya. Ada lagi keterangan sampai dilipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Di hari-hari biasa ada yang dilipat gandakannya 700 kali lipat. Di hari-hari itu untuk yang sedekah ya. Sedekah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan selain 700 kali lipat, dilipat gandakan lagi. Nah, seperti itu. Jadi berlipat-lipat subhanallah pahala yang akan kita dapatkan ya.
yang nanti ini kita harus yakin semuanya ini akan dapat kita rasakan, baik itu masih ketika kita masih di dunia, juga nanti yang akan kita rasakan sekali manfaatnya setelah kita berada di alam yang lain, berada di alam barzah, berada di alam akhirat, baru kita akan merasakan pahala-pahala yang dulu, pahala menolong orang, pahala saum, lalu pahala membuang duri di jalan, itu nanti akan kita terasa, oh ini. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya, slide berikutnya adalah, nah, ini hadis ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Ramadan yang dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, jadi Ramadan itu, saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu janji Allah akan menghapus tadi ya, membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Sedangkan kalau yang Allah pahala-pahala yang lain itu dilipat gandakan. Nah, ini apa namanya? Nasnya ya, nasnya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Ramadan itu dapat mengampuni dosa-dosa. Nah, ini ada hadisnya. Ada hadisnya, ini sabda Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga Ramadan, saum di bulan Ramadan kita agar terhapus dosa-dosa kita gitu ya. Karena tidak secara otomatis kalau kita saum kita terhapus dosa. Jadi saum yang seperti apa dulu gitu yang dapat menghapuskan dosa-dosa ya, tentunya kalau kita memenuhi syarat rukun ya, dan juga kita menghindari hal-hal yang makruh, dan kita melakukan amalan-amalan sunnah selama di bulan suci Ramadan ini. Jadi tidak hanya banyak sekali orang yang saum, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Hanya mulut kita aja yang saum, tetapi anggota badan kita yang lain tidak saum, hati kita juga tidak saum. Nah, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, berikutnya, Bu. Nah, ini Rasulullah bersabda bahwa apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Ini tadi juga sudah pernah dikatakan. Ini nasnya ya. Jadi ini dari hadis. Datangnya dari hadis. Ya, tentu kalian akan lebih mantep. Oh iya, kalau hadis Nabi pasti benar gitu. Kalau tadi omongan Umi aja kan cuman omongan orang yang banyak salah, banyak dosa, nah, bukan siapa-siapa, mungkin kalian nggak percaya ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi bahwa pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Ini dapat juga kita artikan bahwa tadi kan Ramadan itu adalah bulan magfirah ya, bulan ampunan. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Nah, otomatis kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, secara otomatis itu akan menutup pintu-pintu neraka. Gitu ya. Kalau dosa-dosa kitanya masih belum Allah ampuni, ya bagaimana pintu neraka itu akan tertutup gitu. Jadi kita logikanya ketika Allah mengampuni dengan datangnya bulan Ramadan, seabrek dosa-dosa yang pernah kita bawa dari detik ini ke belakang, itu akan semua di bumi hanguskan, akan dibersihkan,
Sehingga itu akan berdampak terhadap tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka akhirnya pintu-pintu surga. Nah, di sini setan-setan juga dibelenggu katanya ya, dirantai. Nah, tapi kalau seandainya masih banyak orang-orang yang yang tidak mau saum atau masih banyak juga yang bermaksiat kepada Allah padahal setan-setannya sudah dirantai gitu. Nah, berarti itu datang dari hawa nafsu dirinya sendiri ya. Jadi selama ini jangan-jangan bukan hanya godaan setan saja gitu, tetapi jangan-jangan itu adalah dari hawa nafsu kita sendiri, kita yang tidak bisa menutup atau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita semau kita apa, nafsu kita seperti apa, kita perturutkan. Nah, kalau di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita, maka ketika kita berada di bulan Ramadan ini, setan-setan sudah terbelenggu, tetapi kita masih tetap aja melakukan banyak dosa-dosa. Nah, itu artinya hawa nafsu kita di situ yang berperan cukup besar. Gitu ya. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang hikmah ya, hikmah. Beberapa hikmah. Sebetulnya masih banyak lagi hikmah yang lain selain dari yang sudah disebutkan. Dan kalian bisa mencari ilmu di berbagai tempat. Mendulang hikmah di bulan Ramadan itu cukup banyak. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita itu mencapai hikmah tadi? Hikmah itu kita dapatkan, kita rasakan. Nah, tentunya di sini ya kita harus mengetahui dulu ada tingkatan orang yang berpuasa ternyata ya. Tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah orang yang berpuasa hanya sebatas tidak makan, tidak minum saja. Dan juga dia masih memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Ya seperti yang kemarin sudah dipelajari. Tetapi dia masih tetap melakukan perbuatan maksiat. Jadi mulutnya masih tetap ngomongin orang lain gitu ya. Lalu tangannya masih tetap jahil, masih tetap suka mencuri misalkan. Lalu telinganya masih suka tetap dengerin musik-musik jahiliyah gitu yang bisa mengeraskan hati atau mendengar pembicaraan orang lain, pembicaraan yang jelek, atau matanya masih suka menonton hal-hal yang tidak senonoh misalkan. Nah, itu adalah puasanya orang awam ya. Nah, kemudian yang kedua, puasanya orang khusus. Nah, selain tadi dia meninggalkan makan, minum, dan yang membatalkan saum, juga dia meninggalkan perkara-perkara yang bermaksiat tadi ya. Jadi mulutnya itu dijaga dari maksiat. Maksiat mulut apa? Ya maksiat mulut kan berbohong gitu ya. Lalu menggunjing, membicarakan orang lain. Terusnya lagi marah-marah. Terus apalagi banyak ya yang keluar dari hal-hal kata-kata kotor ya, kata-kata kotor. Misalkan sering kalian itu berbicara binatang ya. Nah itu kalau di bulan Ramadan kalian tetap aja mulutnya berbicara binatang gitu ya. Nah ini berarti kalian itu baru menjadi puasa orang awam aja, belum puasa orang khusus. Kalau orang khusus, mulutnya dijaga dari maksiat mulut, tangannya juga dijaga dari maksiat, tangannya dijaga dari melukai orang lain, dari mengambil hak orang lain, ya.
Begitu juga dengan telinga. Mendengarkan tilawah Al-Quran, gitu. Mendengarkan pengajian, seperti itu. Dan juga mata kita digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menolong orang, untuk hal-hal yang positif, ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, begitu juga dengan kaki kita. Jadi seluruh anggota badan, ya, itu kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat ibadah, ke tempat mencari ilmu, seperti itu. Jangan sampai kaki kita dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Nah, kemudian yang ketiga itu puasanya orang khususnya khusus. Jadi udah khusus, ini ada khususnya khusus. Ini artinya orang yang berpuasa hanya untuk dihabiskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang puasanya khususnya khusus itu dia hatinya ikut berpuasa. Ya, hatinya ikut saum, ya. Hatinya ikut saum. Kalau tadi kan yang pertama kalian udah tahu ya perbedaannya, yang pertama, yang kedua, nah yang ketiga ini hatinya itu ikut saum. Jadi bagaimana hati yang ikut saum? Ya, waktu itu kan pernah dibahas ya bahwa saum itu bisa detoksifikasi hati. Saum itu akan menyebabkan, saum yang benar akan menyebabkan hati kita itu terbersih, terbebas atau bersih, sehingga akan melahirkan akhlak yang baik. Nah, hati kita ikut saum. Ini salah satu contoh gini ya. Pernah dulu ada sebuah kisah nih Rasulullah dengan Ummina Aisyah. Rasulullah sebelum pergi ke suatu tempat ya, keluar, Rasulullah berpesan kepada Ummina Aisyah bahwa ini ada sebaskom air. Nah, ketika baskom air ini nanti pas saya pulang menjadi keruh, itu artinya hati kamu keruh. Tapi kalau baskom air ini airnya tetap jernih atau bersih, maka berarti hati kamu baik, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah pulang, ternyata pas dilihat air yang ada di baskom itu jadi keruh, gitu ya. Hanya keruh lah. Keruh berarti artinya ya nggak terlalu kotor-kotor amat ya, tapi keruh lah, sedikit keruh, berubah dari yang aslinya tadi. Nah, ketika ditanyakan dosa apa yang sudah kamu lakukan, diingat-ingat dari tadi pagi perasaan nggak melakukan dosa apa-apa gitu ya. Terus diingat-ingat lagi, dan ternyata sampailah Allah mengingatkan kepada Ummina Aisyah bahwa ketika tadi ada orang lewat itu bajunya kebesaran. Terus di dalam hatinya, di dalam hati Ummina Aisyah itu mengatakan itu orang bajunya kedodoran. Hanya itu, ya. Hanya itu. Padahal itu hanya lintasan hati, ya. Tetapi lintasan hati itu menyebabkan air itu menjadi keruh, dan itu sebagai pertanda bahwa rasa tadi itu tidak baik. Lintasan hati kita terhadap orang lain itu adalah satu hal yang tidak baik. Dan orang yang saumnya itu bil khusus, di sini dia akan menjaga hatinya dari berburuk sangka terhadap orang lain, gitu ya. Menjaga hatinya dari menggunjing orang lain, gitu ya. Loh, emang hati suka menggunjing? Ya, coba aja deh kamu kalau misalkan lagi sendiri, gak ngomong sama orang, tapi hati kita itu suka ngomong gitu. Hati kita tuh suka ngomong sendiri, gitu. Emang mulut kita nggak ngomel-ngomel, tapi hati kita kadang suka ngomel-ngomel. Nah, ini hati kita yang suka ngomel-ngomel. Ini Ramadan sekarang ini coba kita jaga. Udah sekarang ini kan saya lagi saum, hati saya jangan ngomel-ngomel dong. Nah,
memang apa ya, ini sangat sulit ya, sangat sulit sekali, tapi ini harus disampaikan supaya minimalnya kita tuh ingin gitu, saum kita itu berusaha ingin seperti itu. Kita menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak. Seperti misalkan kita jaga hati kita senantiasa berpositif thinking, ya, senantiasa berpositif thinking, baik itu positif thinking terhadap Allah maupun positif thinking terhadap sesama manusia, gitu ya. Nah, contoh misalkan kalau kita apa ya? Kalau kalian misalkan nanya ke teman, temennya nggak ngasih tahu gitu ya, nggak ngasih tahu jawaban nih, ada tugas nggak mau kasih tahu jawaban, kita nggak usah marah, nggak usah dongkol. Oh berarti saya harus belajar dari yang lain nih. Coba saya searching, coba saya nanya aja ke guru atau kemana gitu. Nah kita berpositif thinking, kita itu disuruh belajar lagi sama teman, jangan hanya mau contekan aja gitu ya, jangan hanya mau tinggal hasil jadinya aja, tetapi kita pun harus berjuang gitu, harus berjuang untuk belajar supaya kan jadi tambah pintar kalau kita belajar. Tapi kalau kita hanya cuma nyontek aja, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi karena teman kita nggak ngasih contekan, misalnya kita jadi belajar sendiri, kita jadi ngerti itu hikmahnya. Jadi apapun yang menimpa kita, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Insya Allah kalau hati kita tetap berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia, itu akan menyebabkan hati kita itu tenang. Hati kita tenang, hati kita tidak akan risau, ya. Hati kita menjadi bersih akhirnya dari prasangka-prasangka yang tidak baik, gitu ya. Jadi kalau orang yang puasa khusus ini, dia akan melandaskan segala amal ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk beribadah kepada Allah, dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan mencapai ridho Allah. Mardotillah, ya, mardotillah itu mencari keridhoan Allah. Ya, jadi di sini kalau di sini dihabiskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya detik demi detik yang dilalui itu ibadah. Detik-detiknya nggak ada detik-detik yang bukan ibadah. Bukan berarti di sini bukan berarti tadarus aja ya, tilawah Al-Quran aja, enggak gitu. Tapi di sini ibadah itu adalah bersifat umum. Ibadah itu ada bersifat mahdoh, gairul mahdoh gitu. Ibadah ada yang bersifat, ada ibadah kepada Allah seperti sholat, saum, ada juga ibadah kepada sesama manusia atau akhlak tadi ya. Akhlak, kita pernah belajar akhlak yang baik, itu adalah ibadah kita kepada Allah juga. Nah, jadi seperti itu. Intinya yang ketiga itu landasan detik demi detiknya adalah untuk beribadah, untuk mencari keridhaan Allah. Selanjutnya, berikutnya Bu. Nah ini puasa itu, ini sini singkatan ya, puasa. Pikiran jangan macam-macam. Nah ini berarti harus bersih ya, bersih pikiran kita. Jangan seperti tadi ya, Umina Aisyah. Umina Aisyah itu kan pikirannya dengan hatinya itu memikirkan apa ya, mengomentari orang aja itu sudah gak baik gitu. Nah maka kita juga harus berupaya, pikiran kita juga harus memikirkan yang baik-baik gitu ya. Pikiran kita harus memikirkan yang baik-baik saja, jangan memikirkan yang tidak baik. Lalu U-nya adalah ucapan jangan jorok-jorok. Nah ini ya, ucapan seperti yang tadi dibilang bahwa mulut kita itu harus berucap yang baik-baik, jangan yang jorok-jorok, jangan marah-marah, jangan berbohong, jangan berdusta, gibah. Gibah itu menggunjing ya, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian A-nya aksi, jangan yang tidak baik. Jadi aksi ini artinya perilaku kita. Nah, perilaku kita ini harus yang baik-baik.
kita kalau mau berperilaku ini baik atau tidak. Kalau baik lakukan, kalau tidak baik jangan. Berarti berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berucap. Lalu S-nya, sesama harus dihormati. Nah, ini kepada orang tua kita harus hormat, kepada guru apalagi, kepada sesama. Itu berarti sesama artinya teman-teman dan juga orang yang ada di bawah kita harus senantiasa menghormati dan menyayangi mereka. Jangan pernah melukai perasaan mereka. Kita tampilkan akhlak yang mulia terhadap mereka. Lalu A-nya itu nggak kelihatan ya. A-nya itu artinya amal diperbanyak. Ya, amal diperbanyak. Jadi, ayo kita isi detik demi detik yang ada di bulan Ramadan ini, kita isi dengan amal-amal kebaikan. Banyakin amal-amalnya. Kalau biasanya tadarusnya satu hari satu ayat, sekarang satu hari satu halaman gitu ya. Jadi diperbanyak. Kalau biasanya sholatnya hanya sholat wajib aja, sekarang ditambahin sholatnya dengan sholat sunnah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, waktunya berapa lagi Bu? Ya, mungkin. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, sudah dibahas. Ini hanya ingin disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari seseorang sedang berpuasa, janganlah bercakap-cakap. Janganlah bercakap-cakap pada hari itu dan jangan juga seseorang mencela atau memeranginya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi gini, ini tuh isinya kepotong sama ini. Jadi isinya itu seperti ini. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita menjaga mulut kita dari bercakap-cakap yang tidak baik. Lalu kalau ada orang mencela kita, kalau ada orang memarahi kita, maka cukup kita katakan bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Seperti itu, ya. Jadi jangan marah. Nih, ada orang tiba-tiba memarahi kita atau mencela kita atau ngeselin kita, kita jangan marah, cukup bilang saya sedang berpuasa. Ini soumi. Saya sedang berpuasa ya. Kalau tidak bilang aja begitu udah cukup. Tidak usah kita menjelaskan saya begini-begini, nggak usah. Kalau ada orang yang memarahi kita cukup bilang saya sedang berpuasa. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya, bahwa tingkatan saum yang ketiga yang khusus itu kita berusaha di dalam hati, kan membersihkan hati. Otomatis kalau hati kita bersih, dendam itu juga akan terhapus otomatis. Jadi tidak ada dendam-dendam kita terhadap orang tua kita, terhadap guru kita, terhadap teman-teman kita. Tidak ada dendam-dendam. Hilang semua dendam-dendam itu karena hati kita udah bersih gitu ya. Dengan kita meluruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan itu niatnya adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, ini mungkin terakhir ya, slide terakhir. Sekarang ini kita sudah menginjak ke hari ke-11 ya. Berarti kita punya sekitar 19 hari lagi ke depan. Nah, maka kalau kemarin kita belum optimal selama 10 hari kemarin belum optimal, maka optimalkanlah 20 hari ke depan, 19 hari ke depan, 20 sama sekarang ya. Optimalkanlah, kita anggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, agar kita bisa maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita anggap bahwa kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, sehingga saat inilah kesempatan saya untuk berada di bulan Ramadan, sehingga saya ingin Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah saya ikuti selama, mungkin kalau kalian
sekarang usianya ada 14 tahun, ada yang 15 tahun, udah melaksanakan saum sekitar mungkin 7 tahun. Nah, jadikanlah tahun ini tuh Ramadan yang terbaik, karena kita belum tentu mendapatkan Ramadan yang akan datang. Terakhir, ya, ada sebuah kisah. Ya, kisahnya adalah, masih ada waktu ya Bu? Kisahnya adalah Raja Iskandar Zulkarnain bersama dengan para pasukannya. Beliau akan menyeberangi sebuah sungai pada malam hari. Nah, sebelum menyeberangi sebuah sungai, Raja Iskandar Zulkarnain ini memerintahkan kepada para pasukannya untuk membawa sebanyak-banyaknya batu yang ada di dasar sungai tadi. Nah, maka mereka pun raja dan para prajuritnya menyeberangi sungai itu. Setelah mereka menyeberangi sungai, keesokan harinya Raja Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada para prajuritnya, apa saja yang telah engkau ambil dari dasar sungai itu. Nah, di sini ada beberapa tipe orang. Ada orang yang dia itu tidak ngambil apa-apa, ya, tidak ngambil apa-apa karena dia menganggap bahwa yang ada di dasar sungai itu adalah batu, ya, yang ada di dasar sungai itu adalah batu, sehingga untuk apa batu berat-berat dibawa gitu. Nah, kemudian ada prajurit yang dia hanya mengambil sebagian kecil saja, hanya diambil sekedarnya saja. Khawatirnya nanti ditanya sama Raja Iskandar Zulkarnain, saya nggak bawa apa-apa, bawa aja lah sedikit mah. Terus ada orang yang membawa banyak, agak banyak gitu ya. Dan juga ada orang yang membawa banyak sekali, orang yang membawa banyak karena dia itu udah tahu diperintahkan oleh raja harus mengambil sesuatu dari dasar laut, maka dia bawa karung, ya, dia bawa rangsel, dia bawa tentengan, kantong. Jadi dia itu dipenuhin semuanya tempat-tempat yang dia bawa dengan yang dia temukan. Dan ternyata setelah dibuka, subhanallah, yang ada yang mereka ambil itu ternyata adalah emas. Coba, itu yang diambil itu emas. Orang yang nggak dapat apa-apa itu yang paling menyesal. Aduh, orang lain dapat emas, saya enggak gitu ya. Karena dia udah seujun aja ngapain ngambil batu gitu. Nah, kemudian orang yang bawa sedikit itu menyesal. Kenapa saya nggak bawa banyak gitu ya? Ternyata emas. Coba kalau saya tahu emas, pasti akan saya bawa banyak. Terus orang yang membawa banyak pun menyesal. Orang yang udah membawa banyak, seandainya saya bisa membawa lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagai gambaran kita, sikap kita terhadap Ramadan, ya, sikap kita terhadap Ramadan. Apakah kita akan menjadi orang yang pertama yang tidak ngambil apa-apa? Ramadan berlalu, kita juga berlalu, gak ada dosa yang terhapus, gak ada pahala yang kita dapatkan. Apakah mau kayak begitu, sama kayak orang yang pertama, atau mau dapat yang sedikit, ya sedikit asal sekedar melaksanakan saum aja, sama kayak orang-orang aja kayak gitu, jadi dia dapatnya juga sedikit. Atau mau orang yang memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk beribadah, memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, apa mau yang itu, sehingga dia mendapatkan begitu banyak hikmah-hikmah dari bulan Ramadan ini, gitu ya. Kita mau menjadi orang yang mana? Nah, tentu diharapkan kita semua adalah menjadi orang yang ketiga yang mengambil begitu banyak hikmah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita masih banyak. Jangan sampai bulan Ramadan ini lewat, hati kita masih kotor, ya. Jangan sampai Ramadan ini lewat, kita masih punya musuh. Nah, jangan begitu ya. Kita masih punya musuh, selesaikan sekarang. Kita keluar dari Ramadan, kita gak boleh punya musuh, hati kita harus baik,
perilaku kita harus baik, ibadah kepada Allah juga harus meningkat. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dikembalikan lagi kepada Umi Titi. Saya ucapkan terima